Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Indanggraini, ingin menyampaikan materi tentang menyusun produk. Kalian tahu nggak apa itu menyusun produk? Menyusun produk adalah proses perencanaan, mengembangkan, dan mengorganisasikan elemen-elemen produk agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Yang kedua, analisis pasar dan kebutuhan konsumen. Yang pertama, penelitian pasar. Menyusun produk yang tepat dimulai dengan penelitian pasar untuk dibutuhkan konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan berbagai faktor seperti demografi, geografi, fisiografi, dan perilaku konsumen. Yang ketiga, tren dan preferensi konsumen. Tren dan preferensi konsumen yaitu memahami tren yang sedang berkembang dan preferensi konsumen agar produk yang dibuat relevan. Selanjutnya, pengembangan konsep produk. Yang pertama yaitu ide produk. Proses kreatif untuk menghasilkan berbagai ide produk baru berdasarkan penelitian pasar. Yang kedua, konsep produk. Setelah ide produk, langkah selanjutnya adalah pengembangan konsep produk yang lebih rinci, termasuk fitur, manfaat, dan nilai tambah yang ditawarkan. Yang ketiga, prototipe. Membuat prototipe atau sampel produk untuk dijual coba sebelum diluncurkan ke pasar. Selanjutnya, desain produk. Desain produk terdiri dari 3. Yang pertama, desain fungsional. Produk harus dirancang agar mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan fungsional konsumen. Yang kedua, desain estetika. Selain fungsionalitas, desain visual juga penting. Produk harus menarik dan sesuai dengan preferensi pasar. Yang ketiga, kualitas dan keandalan. Produk harus dirancang agar tahan lama, aman, dan bebas dari cacat untuk menjaga kepuasan konsumen. Selanjutnya, yang kelima, manufaktur dan produksi. Manufaktur dan produksi terdiri dari 2. Yang pertama, proses produksi. Setelah desain disetujui, produk kemudian diproduksi secara massal. Ini melibatkan pemilihan bahan, proses produksi, dan pengendalian kualitas. Yang kedua, kapasitas produksi. Menentukan kapasitas produksi yang sesuai dengan permintaan pasar dan memastikan produk tersedia dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, yang keenam, pemasaran produk. Pemasaran produk terdiri dari 2 macam. Yang pertama, strategi pemasaran. Produk harus dipasarkan dengan strategi yang tepat, termasuk penerapan harga, saluran distribusi, promosi, dan komunikasi pemasaran. Yang kedua, positioning produk. Positioning produk menentukan bagaimana produk akan diposisikan di pasar, apakah sebagian produk premium, terjangkau, atau inovatif. Selanjutnya yang ketujuh yaitu peluncuran dan umpan balik. Peluncuran dan umpan balik terdiri dari 2. Yang pertama, peluncuran produk. Produk yang telah siap diproduksi dan dipasarkan akan diluncurkan. Peluncuran ini melibatkan kegiatan promosi untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua, evaluasi dan umpan balik. Setelah peluncuran, penting untuk mengumpulkan umpan balik dari konsumen untuk mengevaluasi apakah produk memenuhi ekspektasi dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yang ke-8, manajemen siklus hidup produk. Manajemen siklus hidup produk terdiri dari 2.
Yang pertama, siklus hidup produk. Setiap produk melalui tahap-tahap siklus hidupnya, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Manajemen produk perlu menyesuaikan strategi pemasaran pada setiap tahap siklus hidup produk. Yang kedua, pembaruan produk. Jika produk memasuki tahap penurunan, pembaruan atau inovasi produk mungkin diperlukan untuk menjaga daya tariknya di pasar. Penyusunan produk yang sukses membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar, konsumen, serta proses desain dan produksi yang efektif. Kunci utamanya adalah menyeimbangkan antara kebutuhan konsumen dan inovasi untuk menciptakan produk yang kompetitif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.